Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan-amalan, zikir, wirid, dan ajaran Rasulullah lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100% ini. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Menurut sebagian pendapat ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud Asy Safrawi mengatakan dalam buku Hijr alaihissalam, nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu alasan yang membuat sejumlah nabi diyakini masih hidup lantaran kisah mereka yang terakhir kali diceritakan. Berikut selengkapnya. Nabi yang diyakini masih hidup. 1. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi urutan kedua setelah Adam alaihissalam. Allah SWT mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana dia berfirman, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris alaihissalam yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari, hingga akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris alaihissalam lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris alaihissalam tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam surah Maryam. Allah SWT berfirman, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
Quran surat Maryam ayat 19 sampai 21. Allah SWT mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran surat Ali Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran surat An-Nisa ayat 157. Yang ketiga, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 123 sampai 126. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru bail dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, Nabi Ilyas alaihissalam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam. Ada pendapat yang menyebut ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam, dari Yasin bin Pinehas bin Elezar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas alaihissalam adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas alaihissalam bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. Yang keempat, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ia tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah kehidupan Nabi Khidir alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran tatkala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan keduanya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Khidir alaihissalam. Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semoga semakin menambah keimanan pada Allah SWT. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya jelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.